Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Dan hari ini kita akan memasuki bab 6, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang, dan kita akan belajar tentang jaring-jaring balok dan kubus. Untuk lebih lengkapnya kita belajar bersama di slide. Come on. Matematika kelas 5 bab 6, jaring-jaring bangun ruang. KD 3.6 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Ini adalah bangun ruang. Yang berwarna merah adalah kubus, sedangkan yang berwarna kuning adalah balok. Bangun ruang sederhana dan sifat-sifatnya. Yang pertama, balok. Ini adalah gambar balok. Sifat-sifat balok yang pertama memiliki 6 sisi yang saling berhadapan kongruen. Artinya, setiap sisi yang berhadapan itu adalah sama. Jadi, sisi depan sama dengan belakang. Sisi samping kanan sama dengan sisi samping kiri. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Jadi, sisi yang saling berhadapan itu sama. 2. Memiliki 8 titik sudut. Ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. 3. Memiliki 12 rusuk. Jadi rusuknya rusuk A, B, E, F, B, F, A, E, B, C, F, G, E, H, D, H, C, G, B, F, A, E. Yang keempat, besar sudut antar rusuk yang berpotongan adalah 90 derajat. Jadi, sudut antar rusuk itu ini loh anak-anak. Jadi, sudut EAB ini 90 derajat. Dan setiap sudutnya adalah 90 derajat. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini ya, ini adalah sisinya yang berupa bidang. Kemudian rusuk itu adalah nih, setiap garis-garis tepinya ini adalah rusuk. Sedangkan titik sudut ini ya, setiap yang ada hurufnya ini. Selanjutnya, perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Nah, ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama, rusuk AB sama dengan rusuk CD sama dengan rusuk EF sama dengan rusuk GH. Jadi, rusuk yang sejajar itu memiliki panjang yang sama gitu maksudnya ya. Jadi, rusuk AB itu sama dengan EF, itu sama dengan CD, sama dengan GH. Yang kedua, rusuk AD sama dengan rusuk BC, sama dengan rusuk FG, sama dengan rusuk EH. Jadi, ini rusuk AD, BC, FG, dan EH juga rusuk yang sejajar sehingga memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, rusuk AE sama dengan rusuk BF, sama dengan rusuk CG, sama dengan rusuk DH. Dan keempat rusuk ini juga sejajar sehingga memiliki panjang yang sama. Jadi setiap rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. 4. Sisi ABCD sama dengan sisi EFGH. Jadi sisi ABCD sama dengan sisi EFGH. Maksudnya sisi bawah ini sama dengan sisi atas gitu anak-anak. Yang kelima, sisi BCGF sama dengan sisi ADHE. BCGF. Jadi sisi samping kanan sama dengan sisi samping kiri. Yang keenam, sisi ABFE sama dengan sisi CDHG. Jadi sisi ABFE, sisi depan sama dengan sisi belakang. 7. Besar sudut antar rusuk yang berpotongan adalah 90 derajat. Nih ya. 8. Titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang menggambar balok.
Cara menggambar balok yang pertama, sebenarnya ada beberapa cara, tapi kita lihat cara yang satu ini. Yang pertama, buatlah dasar atau alas balok. Bentuknya seperti ini ya. Kenapa bentuknya miring seperti ini? Jadi seolah-olah dilihat dari sisi samping miring gitu ya, supaya kelihatan semua sudutnya. Setelah itu, buatlah tinggi balok. Nah, ini tinggi balok. Garis putus-putus ini menunjukkan bahwa rusuk itu berada di belakang gitu ya. Jadi yang selanjutnya, buatlah tutup balok. Setelah dibuat tingginya, baru dibuat tutupnya. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya adalah kubus. Ini adalah gambar kubus. Sifat-sifat kubus yang pertama memiliki 6 sisi yang sama. Jadi ini sisinya kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu semuanya sama. Memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk sama panjang. Nah, jadi kalau kubus, setiap rusuknya baik yang sejajar ataupun tidak sejajar, itu panjangnya sama. 4. Besar sudut antar rusuk yang berpotongan 90 derajat. Jadi sudut EAD ini sudutnya 90 derajat. Demikian juga dengan sudut-sudut yang lain. Nah, sekarang perhatikan gambar kubus ABCDEFGH di samping. Nah, rusuk AB sama dengan rusuk CD, sama dengan rusuk EF, sama dengan rusuk GH, sama dengan rusuk AD, sama dengan rusuk BC, sama dengan rusuk FG, sama dengan rusuk EH, sama dengan rusuk AE, sama dengan rusuk BF, sama dengan rusuk CG, sama dengan rusuk DH. Kesimpulannya, semua rusuknya panjangnya sama. Kemudian sisinya ini juga disebutkan ya. Jadi karena setiap rusuknya sama, maka setiap sisinya juga sama, baik bentuk ataupun luasnya. Yang ketiga, besar sudut antar rusuk yang berpotongan adalah 90 derajat. Jadi sudut A, E, H ini sudutnya 90 derajat, demikian juga dengan sudut-sudut yang lain. Dan 4, titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang menggambar kubus. Nah, caranya sama dengan menggambar balok. Bedanya hanyalah pada ukurannya. Jadi yang pertama buatlah dasar atau alas kubus. Kemudian buatlah tinggi kubus dan terakhir buatlah tutup kubus. Jangan lupa ya, kubus setiap rusuknya panjangnya sama. Jaring-jaring bangun ruang sederhana. Jaring-jaring bangun ruang adalah bangun datar yang apabila disusun dan dihubungkan satu sama lain dengan benar akan membentuk suatu bangun ruang. Contohnya, nah ini adalah jaring-jaring bangun ruang karena setiap rusuknya sama, maka kalau dihubungkan nanti akan menjadi kubus ya. Apakah jaring-jaring bangun ruang itu atau kubus itu bentuknya hanya seperti ini? Tidak, nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menuju jaring-jaring balok dulu. Ini adalah gambar balok. Ini panjang balok, ini lebar balok, dan ini tinggi balok. Dan ini adalah contoh jaring-jaring balok. Pada bidang 1 dan bidang 2, ini merupakan sisi kanan kiri. Bidang 5 dan bidang 6 adalah sisi depan dan belakang. Sedangkan bidang 3 dan bidang 4 itu adalah sisi atas dan bawah. Nah, selanjutnya ragam jaring-jaring balok. Wah, di sini ternyata jaring-jaring balok itu banyak ragamnya dan semua jaring-jaring ini bila dihubungkan akan menjadi balok.
Jadi kalau kalian lihat di sini anak-anak ya, sisi warna biru akan berhadapan dengan warna biru. Warna pink akan berhadapan dengan warna pink dan sisi yang warna putih akan berhadapan dengan warna putih. Jadi bentuknya ada bermacam-macam ya anak-anak. Kemudian kita ke jaring-jaring kubus. Nah, ini adalah kubus. Ini sisi rusuk kubus, ini juga sisi rusuk kubus. Kenapa nggak ada panjang, lebar, dan tinggi, teacher? Ya, namanya aja berbeda. Karena setiap rusuknya sama, maka disebut dengan rusuk atau S, gitu ya, Nana. Dan ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Jadi, bidang 1 akan berhadapan dengan bidang 3 yang akan menjadi sisi kanan dan kiri. Bidang 5 akan berhadapan dengan bidang 6 yang akan menjadi sisi depan dan belakang. Dan bidang 2 akan berhadapan dengan bidang 4 yang akan menjadi sisi atas dan bawah. Ragam jaring-jaring kubus. Nah, seperti halnya balok, balok tadi juga memiliki ragam bentuk jaring-jaring sama dengan kubus. Kubus juga memiliki ragam bentuk jaring-jaring. Akan tetapi penempatan setiap sisinya tidak selalu sama dengan balok tadi ya anak-anak ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, membuat kubus dengan ketentuan panjang rusuknya 10 cm. Dan kalian bisa membuat kubus itu menggunakan kertas karton atau kertas manila. Yang kedua, buat video proses pembuatannya yang menunjukkan. Pertama, kalian memperkenalkan diri dan menyampaikan kegiatannya. Misalnya, perkenalkan, saya Teacher Deka dari kelas 5A. Saya akan praktek membuat jaring-jaring kubus dan kubus, gitu ya. Yang kedua, menunjukkan bentuk jaring-jaringnya. Jadi setelah kalian gambar, sebelum dipotong, kalian tunjukkan. Kemudian setelah dipotong, kalian tunjukkan lagi. Kemudian menunjukkan proses penyelesaiannya. Jadi ketika kalian sedang menyelesaikan, itu juga divideokan ya. Yang kelima, bentuk kubus ditunjukkan dengan jelas dari setiap sisinya. Jadi, setelah jadi bentuk kubusnya itu kalian tunjukkan. Gini ya, dari depan, samping, belakang, samping lagi, atas, bawah, gitu. Kemudian yang terakhir, setiap tayangan dijelaskan langkah demi langkahnya. Jadi, pada saat kalian membuat, kalian tidak hanya diam. Misalnya, setelah kalian memperkenalkan diri, terus kalian bilang, pertama-tama, saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya berupa kertas karton, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Ditunjukkan alat dan bahannya. Kemudian kita mulai menggambar jaring-jaringnya. Terus kalian menggambar. Nah, setelah digambar, kalian menunjukkan hasil gambar kalian di video gini ya. Setelah jadi, terus kalian menunjukkan lagi. Inilah hasilnya. Inilah hasil dari kubus yang saya buat. Ini adalah sisi depan, sisi belakang, samping kanan, samping kiri, atas, dan bawah. Dan setiap sisinya memiliki luas yang sama. Karena setiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu anak-anak. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Jadi nanti videonya diputus-putus boleh. Atau kalau kalian bisa mengedit untuk menyambungkan, boleh, boleh banget. Tapi kalau nggak bisa, putus-putus juga tidak apa-apa. Itu saja dari teacher anak-anak. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi teacher atau bisa langsung WA ke teacher. Itu saja dari teacher anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.